Yang berikut adalah jaung petir. Petir adalah sebuah wadah yang berbentuk bulat dan yang terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk membaktekan sel. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari objek gelas. Objek gelas berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menganalisa suatu bakteri dengan cara menipiskan di atasnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi digunakan atau berfungsi sebagai tempat untuk menetapkan tabung reaksi yang sudah diisi dengan berbagai larutan. Seminar airflow adalah suatu alat dengan bentuk meja kerja yang mendukung kegiatan penanaman. Secara spesifik, alat ini digunakan untuk proses persiapan bahan tanaman atau penanaman serta pemindahan tanaman dalam proses tanaman. Prinsip seminar airflow secara singkat adalah dengan cara meniupkan udara yang seluruh secara terus-menerus dan juga konsisten. Bagian-bagian dari lab adalah ini adalah sebagai panel kendali. Ini adalah lampu LED atau UV. Ini adalah filter, blower, dan microcontroller. Di bawahnya ada roda. Ini adalah frame penyangga. Ini adalah ruang kerja. Saya akan memperkenalkan tentang timbangan digital. Timbangan digital merupakan alat yang digunakan sebagai pengukur untuk mengukur suatu beban atau berat maupun massa pada suatu saat. Alat ini membutuhkan sumber daya dan tidak benar-benar akurat, namun biasanya cukup akurat ketika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Saya akan menjelaskan tentang botol semprot. Fungsi dari botol semprot adalah alat yang sangat berguna dengan konstruksi yang sangat sederhana. Botol semprot menggunakan nozzle untuk mengarahkan aliran cairan pekat, kabut, atau semprotan ke suatu area. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang alat pelembaga. Di sini sederhana berbasis ukuran pelembaga. Ini untuk menampung larutan bahan atau cairan digunakan untuk merakit dan menghomogenkan bahan-bahan komposisi media, menampung aquarel, kultivar mikroba dalam kultur, dan cairan lainnya. Di sini, sebelum kita membuka autoclave, kita memperhatikan ini autoclave yang saya gunakan, yaitu menggunakan komponen barang autoclave. Dan ini dan sebelum kita membukanya, kita harus membuka bautnya secara berlawanan arah. Ini adalah tempat untuk menaruh alat-alat. Setelah kita menyimpan alat-alat semua ke dalam autoclave dan maka kita akan menutup autoclave. Kita harus menutupnya secara berlawanan arah. Menaruh semua alat dalam yang kita menutup, terus membuang ini supaya mengeluarkan udara. Jika kita ingin mengeluarkan ini agar udaranya keluar. Ya, jika selesai kita memakai itu, maka kita akan melihat pengaturan suhunya. Suhu yang digunakan autoclave adalah 121 derajat Celcius selama 15 menit, tetapi bisa juga 16 menit. Jadi jika suhunya sudah mencapai 21 derajat Celcius selama 12 menit, maka tombol pengaturan suhunya ini akan kembali normal. Jika sudah normal, maka kita tunggu uap udaranya keluar dari sini, maka kita tunggu sedikit lagi agar 10 menit. Setelah itu kita membukanya
saklarnya. Yang kedua ada pengatur katup. Yang ketiga ada tombol pengatur waktu. Ini displaynya dan ini pengatur suhunya. Terdapat tegangan oven dan di dalamnya terdapat rak untuk meletakkan alat-alat yang akan disterilkan. Nah, fungsinya adalah untuk mensterilkan atau membersihkan alat-alat gelas seperti Erlenmeyer dan lain-lain menggunakan oven. Yang pertama, setelah kita membersihkan alat yang akan disterilkan, kita buka ovennya dan kita letakkan di dalam sini. Kemudian kita tutup, pasangkan saklarnya ke listrik, kemudian kita tekan tombol power on-nya, kemudian kita atur waktunya dan saya pilih ini, dan kita bisa mengatur suhunya. Kemudian setelah sudah sesuai dengan suhu yang diinginkan, misalnya 50, kita bisa membuat pengatur katupnya agar suhunya bisa keluar. Setelah itu, setelah sudah selesai waktunya, kita bisa mematikan dengan menggunakan tombol power on dan menurunkan semua suhu. Setelah kita menurunkan suhunya kembali ke 0 derajat, kita boleh melepaskan sambungannya dari menjelaskan tentang fungsi koloni counter dan serta cara penggunanya. Alat ini digunakan untuk mempermudah perhitungan koloni yang tumbuh setelah inkubasi di dalam cawan karena adanya kaca pembesar. Selain itu, alat tersebut dilengkapi dengan skala kuadran yang sangat berguna untuk pengamatan pertumbuhan koloni. Prinsip kerja koloni counter adalah menghitung mikroba secara otomatis dengan bantuan pulpen tombol hitung. Cara penggunaan koloni counter adalah nyalakan saklar general, atur knob sensitivity saklar bunyi web, pilih mode M, kemudian sesuaikan kecerahan. Jika ingin menambah kecerahan pada siklus huruf, di depannya kecerahan ataupun mecet panah atas ataupun sebaliknya. Kalau perkenalkan nama saya Mariana Kali, saya akan menjelaskan tentang pengertian inkubator, cara kerja inkubator, dan fungsi dari inkubator. Yang pertama, pengertian inkubator. Inkubator adalah alat laboratorium mikrobiologi yang biasanya digunakan untuk menginkubasi atau menumbuhkan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan sel mikroba lainnya pada kondisi tertentu. Kondisi yang diatur meliputi suhu udara, kelembapan, atau relatif humidity atau RH, dan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Yang kedua, fungsi dan penggunaan dari inkubator. Fungsi inkubator yang pertama adalah untuk mengontrol atau menjaga kondisi lingkungan dalam inkubator seperti suhu dan kelembapan. Dengan adanya inkubator, dosen, mahasiswa, dan wakil laboratorium sangat terbantu ketika melakukan penelitian terkait pertumbuhan mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur, ragi, dan lain-lain. Pengaturan kondisi dalam inkubator akan memberikan informasi tentang kondisi optimal dari pertumbuhan mikroorganisme dilihat dari faktor biologis maupun secara reaksi kimia. Yang ketiga, cara kerja. Yang pertama, tekanlah pada power stop kontak. Kemudian tekan tombol power ke arah kiri. Lalu atur suhu dalam inkubator dengan menekan tombol set. Setelah menekan tombol set, kita tekan tombol sebelah kanan tombol set hingga mencapai suhu yang diinginkan. Setelah suhu yang diinginkan telah selesai diatur, lepas tombol set, inkubator akan disesuaikan ketinggian suhu secara otomatis sehabis sebagian menit. Baik, saya akan menjelaskan tentang cover glass bersama pengertian, fungsi dari cover glass sendiri, dan cara penggunaan cover glass. Yang pertama adalah pengertian. Cover glass ataupun tutup kaca adalah bagian datar tipis dari bahan transparan. Fungsi cover glass adalah untuk menjaga spesimen
padat ditekan datar dan sampel cair dibentuk menjadi lapisan datar bahkan ketebalan. Saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari cover glass. Tutup objek cover glass dimiringkan sekitar 45 derajat di atas kaca preparat, lalu kemudian jatuhkan secara perlahan pada objek di preparat tersebut hingga objek dapat tertutup dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang kasa asbes. Kasa asbes adalah kasa yang terbuat dari kawat atau tembaga atau seng yang di tengahnya berlapis abses. Dipergunakan sebagai perata panas sekaligus alas wadah yang dipanaskan. Dan alat ini juga digunakan sebagai alas pada pemanas alat-alat kaca yang berisi cairan atau larutan dengan maksud agar panasnya merata. Dan juga kasa asbes ini biasa disimpan atau ditaruh di atas kaki kuda. Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Maria Yusufani Kampus dari Prodi Farmasi tingkat 1 High B. Saat ini saya akan memperkenalkan alat laboratorium yaitu lampu spiritus. Lampu spiritus adalah alat laboratorium yang menggunakan bahan bakar spiritus, alkohol atau etanol, cair yang dibakar dengan sumbu yang dinyalakan. Fungsi dari lampu spiritus adalah untuk memanaskan gelas reaksi besi larutan untuk meningkatkan laju reaksi kimia pada larutan. Cara menggunakan lampu spiritus ini yang pertama, buka penutup menggunakan spiritus dan lepaskan dan penutup dalam dengan kuncinya. Isi spiritus ke dalam pembakar spiritus sampai penuh dan kemudian tutup kembali dengan pemberi pembakar spiritus. Biarkan beberapa saat hingga spiritus merata ke dalam pembakar. Ini merupakan batang pengaduk. Batang pengaduk merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium, selain untuk mencampur larutan. Fungsi dari batang pengaduk ini adalah yang pertama, dia membantu dekantasi larutan dari sebuah wadah ke wadah yang lain. Sementara kalau padatan tetap tertinggal di wadah asal. Yang kedua, batang pengaduk dapat menginduksi kristalisasi dalam prosedur rekristalisasi. Yang ketiga, batang pengaduk dapat membantu memecahkan emulsi dalam suatu ekstraksi. Teknik penggunaan batang pengaduk. Yang pertama, persiapan menggunakan batang pengaduk adalah memotong batang pengaduk yang terlalu panjang dan memulas kedua ujungnya. Yang kedua, ketika pasang, bersihkan setiap pemakaian atau akan mengkontaminasi larutan berikutnya. Ketika telah selesai, letakkan batang pengaduk di dalam beker gelas yang berisi air suling dan aduk. Jika memungkinkan, ganti air sesering mungkin untuk menghindari kontaminasi.